Halo guys, perkenalkan kami mahasiswa Prodi KPI 1 Angkatan 2022 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Jember. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari Ataka Daniel Falah, Niswagina Satya, Yunita Setiawati, Ahmad Solihin akan menganalisis kasus mengenai korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan Menteri Sosial. Di dalam analisis kasus, dimulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, kaitan kasus dengan demokrasi Pancasila, dan yang terakhir, kesimpulan dari analisis kasus. Baik, masuk pembahasan pertama, identifikasi masalah. Pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Sebelum ditangkap KPK, Juliari Batubara menyampaikan tentang pencegahan tindak korupsi. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah kayak gini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan membani seperti itu kalau saya. Suatu saat ada ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada yang berizin ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, dulu kan saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi Juliari Batubara. Korupsi adalah tindakan pidana yang digandrungi oleh para tikus negara. Mereka dengan bangganya memakan hak rakyat demi kepentingannya sendiri. Penyebab dari korupsi ini karena ada ketamakan, ketidakpuasan, kurangnya rasa bersyukur, dan gila terhadap harta dan jabatan. Nah, tindakan tersebut merupakan tidak manusiawi dan sangat melanggar terhadap Pancasila yang kedua, yakni adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini saya akan membahas kaitan dari kasus korupsi dengan demokrasi Pancasila. Tentunya kasus korupsi dengan demokrasi Pancasila ini sangat berkaitan, di mana kasus korupsi ini sangat mencederai demokrasi Pancasila. Di dalam kasus korupsi tentunya menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah itu sendiri, di mana masyarakat ataupun rakyat menjadi hilang rasa percayanya kepada pemerintah karena rakyat itu tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan pemerintah juga kehilangan rasa kepercayaan oleh rakyat mereka, sehingga hal tersebut itu menjadi tantangan dan hambatan bagi penerapan demokrasi Pancasila sendiri. Sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, hal ini dapat mengancam keutuhan dan persatuan Indonesia, di mana saat rakyat tidak terima dengan adanya kasus korupsi, rakyat itu akan turun ke jalan. Banyak kan kasus-kasus di mana rakyat itu turun ke jalan hingga menuntut balas akan keadilan yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Namun di dalam kasus korupsi, keadilan tidak ditegakkan baik bagi hukum dan seadil-adilnya hukum itu tidak ditegakkan di sana.
Nah, di balik adanya hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dari demokrasi Pancasila, seperti kasus korupsi tersebut, tentunya demokrasi Pancasila ini memiliki penerapan yang berbeda dibandingkan dengan demokrasi-demokrasi lainnya. Contohnya saja seperti demokrasi parlemen, di mana demokrasi parlemen itu menerapkan kekuasaan tertinggi berada di badan legislatif atau badan parlemen. Badan parlemen memiliki hak-hak yang sangat kuat, hak-hak yang dapat memberhentikan lembaga-lembaga lainnya. Dan dengan adanya hak-hak tersebut, bisa saja pemerintah itu menggunakan hak-hak itu untuk hal-hal yang lebih keji atau tindak pidana yang lebih keji daripada tindak pidana korupsi. Nah, selain demokrasi parlemen, ada pula demokrasi liberal, di mana di dalam demokrasi liberal itu menjunjung hak-hak individu dan menerapkan kebebasan, seperti contohnya adalah negara Amerika Serikat. Nah, selain itu ada pula demokrasi referendum, di mana demokrasi referendum itu rakyat itu secara langsung memvoting suara mereka sendiri tanpa adanya perantara. Nah, demokrasi-demokrasi tersebut itu tentunya sangat-sangat berbeda dengan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu lebih menerapkan dan lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan, asas gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Nah, tentunya dengan adanya penjelasan dari perbedaan penerapan demokrasi Pancasila dan demokrasi lain, tentunya kita dapat melihat bahwa kasus korupsi itu sangat tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Karena kasus korupsi itu sangat mencederai, bahkan bisa saja memporak-porandakan Indonesia, menghancurkan nilai-nilai keadilan yang ada di Indonesia, menghancurkan nilai gotong royong, menghancurkan nilai musyawarah untuk mufakat, dan menghancurkan 5 nilai Pancasila yang ada di Indonesia itu sendiri. Kesimpulan dari penjelasan yang telah kami paparkan bahwa korupsi ini masih merajalela termasuk kasus ini. Korupsi menelan banyak dana demi kepentingan pihak tertentu dengan mengorbankan hak rakyat. Jika korupsi ini masih merajalela, maka perlunya hukuman agar pelaku dan tindakannya ini mereka tuh merasa jera dan tidak menyudahi sikap dan perilakunya yang merugikan orang lain. Nah, terutama rakyatnya sendiri. Dalam demokrasi Pancasila, ya terdapat hukum yang adil kepada semua orang yang sesuai dengan landasannya, yaitu Pancasila.